Lela kaget, dia langsung mengangkat kepala melihat suaminya yang tengah tersenyum padanya. "Kamu sudah sadar?" tanya Lela tak percaya dengan sangat senang. Zain tak menjawab, dia hanya terus menatap wajah istrinya. "Sebentar, aku panggil dokter dulu," ucap Lela sambil akan beranjak bangun. Zain dengan cepat menahan istrinya, memegang tangannya. "Apa kamu tidak apa-apa? Apa Amar menyakitimu?" Lela langsung terdiam. Dia terharu suaminya masih mengkhawatirkan keadaannya. "Aku tidak apa-apa." Zain terlihat tak percaya. Dia menatap lekat istrinya. "Benarkah? Ketika aku pingsan, apa yang dilakukan Amar dan para preman itu padamu?" Lela tersenyum. Dia kembali duduk. "Percayalah, mereka tak melakukan apapun padaku." Zain terdiam. Dia masih ragu dengan jawaban istrinya. Anita dan Zaidan beserta Alfian yang masuk kaget melihat Zain yang sudah sadar. Mereka langsung menghampirinya untuk menanyakan keadaannya. "Syukurlah, lukamu tidak parah." Alfian menepuk-nepuk pundak Zain setelah memeriksa keadaannya. Zaidan melihat adiknya. Dia tersenyum lega melihat keadaannya yang baik-baik saja. "Oh iya, polisi ingin meminta keterangan darimu." Anita melihat Lela. "Aku memintanya untuk kesini lagi besok," ucap Anita lagi. Lela mengangguk. "Karena kamu sudah sadar dan baik-baik saja. Kalau begitu kami akan pulang." Zaidan menarik tangan istrinya. Anita kaget. Dia melihat suaminya tak percaya. "Pulang?" "Iya sayang, aku ngantuk dan ingin pulang." Zaidan memberi isyarat pada Anita untuk melihat tangan Zain dan Lela yang saling bertaut. Anita tersenyum mengerti. "Baiklah, kita pulang dulu ya. Besok pagi kita pasti kesini lagi." Anita berpamitan sambil berjalan meninggalkan ruangan bersama suaminya. Alfian pun menyusul sepasang suami istri itu. Lela heran melihat semua orang tersenyum-senyum sambil meninggalkannya berdua dengan suaminya. Akhirnya dia menyadari sesuatu. Melihat tangannya yang terus menggenggam tangan suaminya membuatnya kaget. Lela buru-buru akan melepaskannya. Namun Zain menahannya. "Katakan dulu, setelah aku pingsan, apa yang terjadi? Kenapa masih menanyakan itu?" "Tidak ada apapun, mereka langsung pergi meninggalkanku." Lela terlihat gugup sambil melepaskan genggaman tangan suaminya. "Benarkah?" Zain tahu istrinya bohong. "Lia, tidak usah dipikirkan. Sebaiknya kamu istirahat sekarang." Lela membenarkan selimut suaminya. "Apa kamu mau minum?" Zain menggelengkan kepalanya sambil terus menatap wajah istrinya. "Kenapa melihatku seperti itu?" Lela merasa malu. Dia menunduk. Zain tersenyum. Lucu rasanya melihat istrinya yang malu-malu seperti itu. "Sudah malam. Sebaiknya kamu juga tidur. Ini hari yang melelahkan untuk kita." Lela langsung tertegun. "Lia, ini hari yang melelahkan," gumamnya pelan sambil mengingat kejadian tadi setengah merenung. Lela bersyukur, Allah telah memberinya kekuatan yang bahkan dia sendiri tak pernah bayangkan bisa menghadapi mantan suaminya setegar dan seberani tadi. Selain itu, dia juga merasa ada energi lain yang memberinya keberanian untuk bisa melawan sang mantan suami. Keberanian yang tiba-tiba muncul ketika melihat suaminya rela terluka demi untuk melindunginya. Kekuatan dan keberanian itu semakin bertambah besar ketika di depan matanya. Dia melihat sang suami ambruk tak sadarkan diri. Kekuatan itulah yang membuatnya tak merasa takut sedikit pun pada Amar, dan berani melawannya dengan lantang. "Apa yang kamu pikirkan?" Zain mengagetkan Lela. Lela yang kaget menggelengkan kepalanya. "Tidak." Dia langsung berdiri. "Aku ke toilet dulu sebentar." Zain memperhatikan istrinya hingga menghilang di balik pintu. Di tengah rasa penasarannya akan apa yang terjadi ketika dirinya tak sadarkan diri tadi. Zain merasa bersyukur melihat kondisi istrinya yang tampaknya baik-baik saja. Tak ada tanda jika Lela trauma setelah melihat mantan suaminya tadi. Tak seperti yang selama ini ditakutkannya. Lela nampak biasa saja.
Tidak ada rasa takut yang dia lihat dari matanya, hanya ada rasa cemas dan khawatir yang justru istrinya itu perlihatkan untuk dirinya. Mungkinkah ini pertanda jika istrinya itu sudah sembuh? Semoga saja seperti itu mengingat bagaimana tadi Lela memeluknya dengan erat. Zain tersenyum sendiri. Akhirnya setelah sekian lama dia mendapatkan pelukan pertamanya dari sang istri. Dia berharap jika ini pertanda bahwa Lela memang sudah sembuh dan sudah menerimanya sepenuhnya. Zain terus tersenyum melihat Lela yang berbaring tidur di bawah ranjangnya. "Tidurlah, jangan melihatku terus seperti itu," ucap Lela sambil terpejam. Zain menahan tawanya. "Bagaimana kamu bisa tahu aku melihatmu terus?" "Karena wanita bisa merasakan sesuatu jauh sebelum mereka benar-benar tahu," jawab Lela masih sambil terpejam. "Oh iya, lalu apa kamu tahu bagaimana perasaanku sekarang?" Laki-laki tak pandai menyembunyikan perasaannya. Antara dia akan mengungkapkan atau memilih untuk diam. Namun dalam diam saja laki-laki takkan mampu menutupi tatapan matanya yang mewakili perasaannya. "Lalu apa arti tatapan mataku ini?" Lela membuka matanya. Perlahan melihat wajah suaminya yang berada di atasnya. Mata mereka saling bertemu. "Kamu sedang sangat bahagia." "Kamu salah," jawab Zain sambil menggelengkan kepalanya. Lela mengernyitkan dahinya. "Aku tidak sedang bahagia. Tapi aku sedang sangat jatuh cinta." Zain tersenyum menatap wajah sang istri. Lela tersenyum kecil. "Lalu bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Zain. Lela terdiam sejenak. Wanita sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Tapi wanita tak akan mampu menahan air matanya. Jika air mata wanita keluar karena seseorang, percayalah jika itu adalah ungkapan cinta darinya, jawab Lela pelan. Zain tertegun. "Dan sedari tadi air mataku habis karenamu." Zain kaget. Namun kemudian dia langsung tersenyum bahagia. Sementara Lela kembali memejamkan matanya. Keesokan paginya, Zain yang duduk di atas kursi roda tertegun tak percaya melihat kondisi Amar yang terluka cukup parah. Dia langsung melihat Lela yang sedari tadi menundukkan kepalanya. Amar yang terus saja bungkam membuat polisi kesulitan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah dengan Lela yang juga memberikan keterangan setengah-setengah membuat polisi akhirnya mengambil keputusan untuk mempertemukan ketiganya. "Jadi siapa yang memukulinya seperti itu?" tanya salah seorang polisi pada Lela. Semua orang langsung melihat Lela. Termasuk itu Amar yang melihat mantan istrinya dengan pasrah. Lela semakin menundukkan kepalanya. Dia melirik sang suami yang sepertinya juga menunggu jawabannya. "Para preman yang melakukannya," jawab Lela akhirnya. Semuanya terlihat kaget. "Para preman?" Lela mengangguk. "Tapi kenapa para preman memukulinya padahal mereka adalah suruhannya?" Amar mengalihkan pandangannya dari Lela, bersiap menghadapi rasa malu ketika Lela pasti akan melampiaskan kebenciannya padanya dengan mengungkapkan semuanya. Karena dia sudah membuat para preman itu marah. Memangnya apa yang sudah dilakukannya? Dia telah memukul salah seorang dari mereka dengan balok kayu. Seperti yang sudah dia lakukan pada suamiku. Kenapa dia melakukan itu? Semua orang semakin tak mengerti. Lela menelan ludah. Dia marah karena para preman menertawainya. Aku rasa dia tidak terima ditertawai oleh mereka karena itu dia memukul salah seorang dari preman itu dan membuat preman lainnya marah hingga akhirnya mengeroyoknya. Kenapa preman menertawainya? Lela melirik sang mantan suami yang terlihat cemas. Para preman tertawa ketika aku mengolok-olok mantan suamiku dengan sebutan banci karena beraninya main keroyokan. Amar kaget. Dia langsung melihat mantan istrinya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Lela menunduk sambil meremas kedua tangannya.